Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'an nifa'an dhakiratu dhakir wa ifadatu al-istifadah wal hasanatu musyi li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa ajillah wa maradati wa qurbi wa sawali amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Ad-Dardiri ala qissatil mi'raj lil allamah Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi sa'iri salihin fid darin amin bi kitabihi Dardir Mi'raj al-Anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ini menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Bainaman Nabiyyu, ketika Nabi Muhammad SAW fil hijri, di dalam Hijr Ismail. Hijr Ismail itu sama main Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Nah, ini ada seperti setengah cincin. Ini namanya Hijr Ismail. Ketika Rasulullah di sini, ini ada talang emas. Ketika Rasulullah di sini, indal baiti, di Baitullah, di Ka'bah, muttajian, beliau tidur miring. Baina rijlaini, di antara dua kaki, miring. Id atahu, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW siapa Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma, dan berserta dengan malaikat Jibril dan Mikail siapa malakun, malaikat akhir yang lain. Fahtamalu, kemudian membawa siapa tiga malaikat tersebut kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh tiga malaikat itu. Hatta jauh, sehingga mereka para malaikat tiga tadi datang dengan membawa Rasulullah SAW Zamzama, kepada sumur Zamzam. Sumur Zamzam ini ya, kalau ini tadi apa, Hijr Ismail, Sadarwan, sumur Zamzam itu di sini ada makam Ibrahim, tempat batu yang pernah digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus teng belakangnya ini sumur Zamzam. Sumur Zamzam di belakangnya di belakangnya makam Ibrahim. Teng ngriki. Terus dipotong ngriki. Iki wonten makam Ibrahim, tempat batu yang dinaiki Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Batunya dikurungi terus seperti kurungnya burung, tapi dari kaca kelihatan, ditinggali kelihatan. Jadi sekarang ditutup, dijadikan tempat tawaf. Kalau dulu dibuka, ada sumurnya, bisa nimba. Kalau orang-orang Arab itu sakit mata, mandi di situ, setelah matanya dicuci dengan Zamzam sembuh. Orang sakit apa mandi Zamzam sembuh. Ini termasuk keistimewaan dari Allah SWT. Wa ma'umma malakun akhar fahtamalu hatta ja'u bi Zamzam. Fastalqau, kemudian mereka para malaikat tiga tadi membaringkan kepada Nabi Muhammad SAW ala dhari, atas punggung beliau Nabi Muhammad SAW. Fatawalla, kemudian memimpin, kemudian menguasai urusan tersebut, yang melakukan, yang memimpin operasi. Rasulullah mau dioperasi, dibedah. Jadi sebelum ada bedah, Rasulullah sudah pertama kali dibedah. Jadi Rasulullah dibawa ke sumur Zamzam itu, dibedah, dibuka, dibersihkan pakai Zamzam. Fatawalla, kemudian memimpin siapa hal itu, minhum, dari mereka tiga malaikat itu, siapa Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang memimpin operasinya Rasulullah SAW. Kalau sekarang ada operasi itu ya, itu
mungkin pelakunya itu memikirkan dari hadis ini, oh, berarti orang di bedah tidak apa-apa ya, tidak mati. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, ini ada riwayat lain bahwasanya Nabi tidak di Hijr Ismail tapi ketika di rumahnya. Nah, rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di mana? Ini sama Ka'bah, ini pintu Ka'bah, Hajar Aswad, Hijr Ismail, makam Ibrahim, di sini Zam-Zam. Ini ada Safa Marwah. Safa Marwah kalau ke sana terus itu tempat lahirnya Rasulullah. Sekarang maktabah dijadikan tempat perpustakaan. Kalau rumahnya Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah, tempat lahirnya Sayyidah Fatimah, di Safa Marwah turun belok sedikit, di sini ada tempat yang agak tinggi sedikit, sebetis mungkin, sebetis tingginya ini, sak dengkul. Ini tempat dulu sebenarnya rumahnya Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah di situ. Jadi di Safa Marwah turun sedikit, nggak sampai ke kamar toilet. Di situ rumah Rasulullah yang ada tokonya. Jadi rumah Rasulullah itu ada tokonya karena istri beliau Sayyidah Khadijah itu saudagar besar. Terus mana? Jejaknya. Bangunannya tidak ada, sudah dirobohkan. Makanya dikasih tanda dulu. Tempatnya agak ditinggikan sedikit, sak dengkul sekitarnya. Di antara pelataran yang di situ, itu ya di situ yang paling tinggi. Nah itu banyak orang-orang yang sholat di situ. Kalau orang tidak tahu ya tidak tahu. Tempat apa itu, tempat apa tidak tahu. Masih lemah maupun marmer, sudah marmer langsung. Tapi nggak ada tanda, nggak ada ini dulu nama rumah Rasulullah, nggak ada tulisannya sama sekali. Bahkan sempat ada isu bahwasanya dulu pemerintahan Saudi merobohkan rumah Rasulullah dijadikan toilet. Sempat timbul isu seperti itu. Akhirnya mereka membuktikan bahwa tidak, toilet itu bukan di rumah Rasulullah tapi di sebelahnya. Fatamalu hatta ja'u bi Zamzam fatawallahu. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat lain begini. Furija dibuka. Apa sakfu baiti, atap rumahku. Jadi Rasulullah pas di rumah ternyata atapnya terbuka. Fanazala, kemudian turun siapa? Jibril, malaikat Jibril. Nah, ini Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Nah, proses Isra Mi'raj ini setelah Amul Huzni. Amul Huzni itu tahun kesedihan. Bagaimana tidak sedih pamannya Rasulullah, ayahnya Sayyidina Ali yang membackup perlindungan Rasulullah dari gangguan kafir Quraisy setelah meninggal. Istri Rasulullah Sayyidah Khadijah yang disungkani orang Mekah, disegani orang Mekah karena saudagar besar, ini juga meninggal. Jadi tidak ada yang menjaga Rasulullah SAW dari segi sesama. Nah, kenapa Rasulullah diposisikan seperti itu oleh Allah? Agar kita tahu bahwasanya yang menjaga Rasulullah bukan manusia, tapi langsung Allah SWT. Makanya semuanya satu persatu diambil. Pada saat itu Rasulullah sedih, maka dihibur oleh Allah SWT malam itu di Isra Mi'rajkan. Makanya jalan-jalan tidak apa-apa. Jalan-jalan tidak apa-apa, asalkan nggak mengandung maksiat. Fanazala, kemudian turun siapa? Jibril, malaikat Jibril. Fasyaqqa, kemudian membelah siapa? Jibril min sagrati nahri. Sagrati nahri ini, nahr itu tempat menyembelih, dari sini dibelah. Murtabitun biqauli fatawallahu minum Jibril aidan wasyaqqu al-qatl tulan wasagratu bitamil musallatan sukun anak roto dan bolongan ini terus ke bawah sampai ngandape pusat dibilang surat Allah ila asfali batnihi, sampai paling bawahnya perut Nabi Muhammad SAW, perut paling bawah, di bawah pusat.
Semakala kemudian berkata sahabat Jibril, malaikat Jibril li Mikail kepada malaikat Mikail, "Itini," kata malaikat Jibril, "Itini." Setelah dibedak bilang, "Beri saya." "Iti," berikan li padaku, "Bitostin," terhadap bejana ya, wadah, "Min ma'i Zamzam," dari air Zamzam. Ada air Zamzamnya, terus dibasuh dengan air Zamzam itu. "Kaima utahiru," agar saya membersihkan qalbahu, kepada hatinya Nabi Muhammad SAW. "Wa asyrahu," dan saya melapangkan sadrahu, kepada dadanya, sanubari atau hatinya, dadanya Nabi Muhammad SAW. Fastakhraja qalbahu. Fastakhraja, kemudian mengeluarkan siapa malaikat Jibril qalbahu, kepada hatinya Nabi Muhammad, dikeluarkan hatinya. Makanya orang sekarang berani cangkok hati mungkin karena hadis ini Nabi Muhammad hatinya diambil, bisa hidup, berarti hati dicangkok bisa. Mungkin dari situ. Allahu a'lam. Faghasala, kemudian membasuh siapa malaikat Jibril kepada qalbahu sallallahu alaihi wasallam salasa marratin. Kemudian hatinya Rasulullah dibasuh 3 kali. Wa naza, dan mencabut siapa malaikat Jibril kepada perkara kana yang ada ma bihi, di dalam qalbihi sallallahu alaihi wasallam, min adza, dari kotoran-kotoran. Dari kotoran-kotoran dibersihkan. Waqtalafa, kemudian berulang kali taraddud, berulang kali, ambilkan ini, ambilkan ini, ambilkan ini. Siapa Jibril ilaihi, kepada qalbihi, ya. Waqtalafa ay taraddada ilaihi ay ila Jibril. Waqtalafa, dan bolak-balik ilaihi, kepada malaikat Jibril. Siapa Mikailu, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu riwariwi, bolak-balik. Bisalasi tosatin, dengan membawa 3 bejana, min ma'i Zamzam, dari air Zamzam, 3 kali ngambil air Zamzam. Summa ata, kemudian datang siapa malaikat Mikail bitostin, dengan membawa bejana min dzabin, dari emas, mumtaliin, yang dipenuhi hikmatan, terhadap ilmu hikmah, wa iman, dan keimanan. Kemudian terakhir yang keempat, malaikat Mikail membawa bejana dari emas, dari surga. Makanya kalau orang laki-laki pakai bejana terbuat dari emas, yang emas duniawi tidak boleh. Tidak boleh, karena benda duniawi tidak boleh. Sebenarnya emas itu boleh dipakai manusia ketika di surga, bukan di dunia. Sampai ngopi pakai cengkir emas tidak boleh, haram. Atau pakai dompet dari emas, lempengan, tidak boleh, haram. Kasihan orang-orang yang hutangnya banyak, ngenes. Ngenes ini apa ya, aku gak duduk, ini dompetnya kau emas, sedih. Makanya dalam fikih tidak boleh. Tapi kalau benda-benda surga tidak masalah. Makanya yang sama-sama puasa ya, terus ada malaikat datang membawa buah-buahan dari surga, sama makan tidak batal. Kenapa? Yang dimakan benda surga, tidak membatalkan. Tapi nek sakniki sinten sing beto. Betul itu. Sema'ata bitatin min dzabin, mumtalin, yang dipenuhi hikmatan. Jadi apa? Dalam bejana emas itu dipenuhi dengan ilmu hikmah dan keimanan. Nah, dilihat hadis ini, berarti keimanan itu bisa dibentukkan, bisa ditimbang. Makanya ada istilah, andai kata imannya Abu Bakar itu dibagi orang seluruh dunia, maka semuanya kebagian. Saking besarnya imannya Abu Bakar As-Siddiq.
Kalau imannya Abu Bakar As-Siddiq dibagi orang 10 ya habis, seumpama sedikit. Saking besarnya imannya Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan seumpama dibagi orang seluruh dunia kebagian semua. Kalau imannya kecil seumpama sebesar kambing dibagi orang sekampung nggak kebagian, orang sedesa nggak kebagian, terlalu kecil. Kambing kan kecil. Seumpama Idul Fitri, Idul Adha, semua ada daging sebesar kambing dibagi orang sekampung nggak kebagian. Tapi imannya Abu Bakar saking besarnya itu dibagi orang seluruh dunia kebagian. Berarti iman itu bisa dibentukkan, pahala juga bisa dibentukkan, bisa ditimbang, ilmu juga bisa ditimbang. Ini ilmunya lebih banyak, berapa kilo? Ini dosanya lebih banyak. Ini bisa hal-hal yang abstrak. Ini bagi Allah tidak sulit. Seperti kematian bisa dibentukkan. Makanya nanti di akhirat kematian dibentukkan seekor kambing disembelih. Setelah itu tidak ada istilah mati, karena matinya sudah disembelih. Tidak ada. Makanya orang disiksa di neraka tidak ada istilah mati, tidak ada. Fa'afrahu fi sadri, fa'afrahu kemudian menuangkan siapa malaikat Jibril kepada tostin dari yang min dhahabin, yang berisikan hikmah dan iman, fi sadri di dalam hatinya, fi sadri di dalam dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'a dan memenuhi siapa malaikat Jibril kepada qalbi, hatinya Rasulullah SAW, hilman dengan kebijakan, bijak. Makanya siapapun yang konsultasi kepada Rasulullah pasti diberikan solusi yang terbaik. Makanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Makanya kalau para ulama dimintai solusi harus solusinya yang terbaik, karena dia pewaris. Makanya harus cerdas, harus pintar, banyak ilmu, banyak pengalaman. Hilman wa ilman dan ilmu, wa yakinan dan keyakinan, wa islaman dan keislaman. Jadi hatinya Rasulullah dipenuhi dengan bijaksana, aris ya, bahasa Jawanya aris, kan sifat aris. Nah, terus ilmunya, keyakinannya, keislamannya penuh di hati Rasulullah. Semua Bapak kemudian menutup, nungkepno ditutupkan. Siapa malaikat Jibril kepada dada sadru, dadanya Rasulullah SAW. Setelah ditutup, makanya ada yang mengatakan ada bekasnya, bekas operasi ini ada. Terus nggak dijahit, nggak ditutupi, nggak luka, nggak diperban. Itu urusannya Allah. Idza aradallahu syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Makanya masih rembulan juga ada, bekas pecahannya ada. Rembulan itu kalau dilihat di foto itu ada bekas retak. Karena rembulan pernah pecah. Ada orang waktu Rasulullah masih di Mekah itu ada orang belum masuk Islam, mau masuk Islam dengan syarat Rasulullah membuktikan kenabiannya. Kamu minta apa? Belalar rembulan. Kemudian Rasulullah berdoa, rembulannya terpecah menjadi dua. Makanya sampai sekarang masih ada bekas. Jadi kehebatan Rasulullah itu dalam mengatur itu bukan hanya mengatur bumi. Rembulan pun ikut dengan telunjuk Rasulullah. Ketika Rasulullah menunjuk, pernah Rasulullah ketika masih kecil, itu ketika beliau sedih, kan tidak punya ayah. Ketika beliau sedih, malam sedih itu yang dibuat mainan bukan mobil remote control, tapi rembulan. Rembulan itu mengikuti jarinya Rasulullah. Kalau jarinya Rasulullah ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan. Itu ada di kitab Khosaisul Kubro, Gajelit, karangan Imam Suyuti. Yang dibuat mainan kontrol bukan drone, bukan dari bulan. Itu ada kesaksian orang yang menangi kecilnya Rasulullah, menceritakan seperti itu.
Suma adbaqahu summa khatama, kemudian memberikan stempel siapa malaikat Jibril baina katifai di antara kedua belikatnya Rasulullah. Ini belikat namanya, entong-entong. Ini diberikan tanda kenabian. Nah, kan kitab Syama'il Muhammadiyah wonten bentuknya seperti apa? Seperti besarnya seperti telur burung dara. Khatamun nubuwah. Nabi-nabi terdahulu diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya pemeluk agama lain ketika mencari nabi akhir zaman dicari mana ada khatamun nubuwahnya enggak. Ya, Salman Al-Farisi siapa itu? Keimanannya melalui deteksi, jadi intel dulu. Mana yang namanya Muhammad? Mana nabi akhir zaman? Mana khatamun nubuwah? Ada enggak? Kalau ada, iman. Jadi keimanannya melalui penelitian. Makanya imannya kuat. Suma khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah, dengan stempel kenabian. Summa ata, kemudian datang siapa malaikat Jibril bil buraqi, dengan membawa buraq musarrajan, yang dikasih muljaman, dikasih tempat duduk dan dikasih kendali. Wahua, adapun yang dinamakan buraq, dabatun adalah kendaraan abiyat yang berwarna putih, tawilun yang lebih panjang, fauqal yang tinggi, fauqal himari lebih tinggi dari himar. Buraq, kalau dalam film-film digambarkan kuda bersayap, ada istilah ponik, unicorn. Itu alam nopo yang bisa digambarkan. Nah, tengah ini digambarkan lebih tinggi daripada himar, wadunal bagli, dan di bawahnya bigol. Bigol itu hasil kawin silang antara kuda dan himar. Kalau saya dulu mengartikan blogedoblo. Yad'u, meletakkan siapa buraq hafirahu, kepada kaki depannya buraq, inda muntaha tarafihi, ke ujung pandangannya. Jadi buraq itu kalau mau pergi kemana, matanya sampai di mana, kakinya yang depan itu menuju tempat itu, memanjang sampai tempat itu. Jadi anehnya buraq ini tidak digambarkan seperti, kalau di sini tidak digambarkan seperti langsung sampai mana enggak. Tapi kakinya memanjang sampai tujuannya. Baru kakinya wallahu pokoknya ada buraq wis ngoten. Nah, gitu. Kita ini kalau belum lihat sendiri masih timbul masa, karena nggak pernah tahu. Andai kata kita nggak pernah tahu buah yang namanya belimbing, kita akan keheranan, masa ada buah tapi seperti itu. Kalau kita tidak pernah lihat rambutan, mungkin kita nggak percaya juga, masa ada buah di dalamnya ada bijinya tapi ada rambutnya, seperti corona. Kalau kita tidak pernah lihat itu, masa. Kalau iya ada. Nah, ini seperti buraq seperti itu, karena kita tidak pernah lihat, masa ada hewan seperti itu. Inda muntaha tarafi muttaribul udhunaini, yang bergerak-gerak kedua telinganya. Jadi telinganya bergerak-gerak terus. Nah, ini sayangnya hal-hal seperti ini justru malah dibuat film anak-anak sama orang-orang barat. Film anak-anak pakai apa? Terus apa kayak sirot dari mahsyar menuju surga, itu malah dijadikan game seperti Mario Bros. Ada api yang menyambar, ada apa terus melompat, ada rintangannya kan ya. Sayangnya justru malah jadi alat-alat permainan, kayak film-film seperti khayalan-khayalan seperti itu difilmkan, udah apa ya, terus perang-perangan, ada ini. Jadi nggak sakral lagi jadi. Nggak sakral lagi, udah jadi bahan permainan. Akhirnya apa? Untuk kemantapan keimanan itu udah mulai bayangannya nggak kepada ini, tapi
kepada film-film kartun tersebut. Idza ata ketika datang Abu Buraq ala jabalin atas atau kepada gunung, irtafaat maka naik apa rijlau kedua kakinya. Jadi kalau lewat gunung kakinya naik. Wa idza habata dan ketika turun siapa Buraq irtafaat maka naik apa yadahu kedua tangan kanannya. Jadi kalau ada gunung tangan kanannya memendek karena gunungnya kan pas turun ini yang memanjang. Dan proses untuk menuju ke Baitul Maqdis itu nggak langsung dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Mekah ke Madinah dulu, biasa terbang ke Madinah.